Ya, kalau peluang melawan Gini ya, tim yang kita tahu juga peringkat keempat di Piala Afrika, tapi Piala Afrika mereka bertandingnya tahun lalu dan juga peringkat keempat dari hanya 8 tim. Jadi kita tahu kompetisi di Afrika U23 ini mungkin tidak apa ya, elit istilahnya ya dalam tanda kutip ketimbang Piala Asia kemarin yang kita berpartisipasi, level persaingannya juga mungkin beda. Di sini juga pelatih Gini Kabadiawara juga hanya punya waktu latihan sedikit bersama anak buahnya sebelum mereka berkumpul di Clairefontaine. Katanya mereka cuma hanya punya waktu persiapan 72 jam, walaupun sebelum ini pada akhir Maret mereka sempat menghadapi timnas Olimpiade Amerika Serikat ya, mereka kalah 0-3. Terus tadinya kalau nggak salah mereka mau lawan Pantai Gading, tapi entah kenapa pertandingannya dibatalkan pada awal April. Jadi mereka menghadapi tim lokal di Spanyol atau di Prancis, saya lupa. Dan mereka memang menang besar. Tapi keseriusan Gini yang harus kita waspadai juga, karena Gini membawa nama Afrika ya, dan Federasi Gini bahkan sampai memanggil staf pelatihan dari timnas senior mereka, Pak Badiawara dan coaching staffnya untuk melatih tim U23 ini. Jadi beberapa pemain juga kita harus waspadai, terutama yang mantan pemain Barcelona itu Ilaix Moriba, seorang gelandang tangguh ya, dulu dikenal disandingkan namanya dengan Yaya Toure, dengan Paul Pogba. Cuman beberapa tahun sejak dia meninggalkan Barcelona pada musim pandemi, karirnya redup. Dia kurang bisa menemukan pijakan di beberapa klub yang telah dia hinggapi, dari Leipzig, terus Valencia, dan juga Getafe sekarang. Tapi tetap ancaman yang harus diwaspadai, Mas Adi. Lalu susunan pemain atau formasi yang Ya, akan dirancang oleh atau dikeluarkan oleh Sintayong itu seperti apa, Mas? ya, Apalagi ya. pemain seperti Justin Hubner, Rizky Ridho itu kan sudah dipastikan tidak bisa ikut dalam Ya, pertandingan, ya, Mas? kalau kita lihat, memang 11 pertama coaching tuh biasanya sudah default ya. Maksudnya kalaupun ada pergantian paling satu dua pemain aja. Nah, Shin juga udah pernah bilang ini di salah satu konferensi pers di Piala Asia ini, bahwa memang opsinya nggak semewah tim lain, nggak semewah Uzbekistan, nggak semewah Korea Selatan yang bisa mengganti para personel mereka melakukan 5-6 perubahan setiap laganya. Dan ketika di Piala Asia, turnaround laga yang sangat sedikit, ditambah dengan beban mental dan beban fisik dari bermain 2 kali laga kita bermain 120 menit ya lawan Korea Selatan dan lawan Irak, itu pasti ada, coaching bilang kemarin juga itu pasti ada bebannya. Dan ketika di preskon kemarin bersama media-media dari Indonesia, dia memang bilang untuk laga ini memang banyak para pemainnya yang mengalami cedera ringan dan keletihan otot ya. Wajar karena tadi itu turnaround laga yang sangat sedikit, main 3 hari sekali, 2 pertandingan 120 menit, dari 6 kali tanding dalam waktu 3 minggu. Pasti berat bagi para pemain. Dengan lini belakang, Shin memakai kata-kata lini belakang hampir runtuh karena ketidakhadiran Hubner dan juga Rido ya. Kita lihat para pelapisnya mungkin masih 1-2 level di bawah, walaupun Komang beberapa kali mencetak gol Asia. Tapi kalau lihat komposisi seharusnya memang Ferrari, Nathan, dan juga Dewangga. Kalau Dewangga diplot bermain sebagai back tengah, karena selama bermain bagi coaching dia pernah bermain sebagai gelandang bertahan, dia juga pernah main sebagai back tengah. Jadi kita akan lihat siapa yang akan dipercayakan Shin dalam menambal lubang di lini belakang tersebut. Siapa kapten yang akan menggantikan Rizky Ridho, Mas? Hmm. Eh, kita lihat juga kan kemarin Hubner sempat dipercaya, sedangkan Hubner kan dipastikan tidak Ya, bisa melakoni pertandingan. ya, kapten kalau leader di tim itu mungkin masih ada Marcelino, udah kalau mau percayakan kepada pemain yang baru juga Nathan mungkin bisa dipercayakan. Atau dari sektor
gelandang ya. Nah, kita lihat siapa yang akan dipercayakan, tapi memang peran Ridho sebenarnya yang juga saya ingin lihat dari selama tim berkumpul ini. Jadi dia harus tetap menjaga kesatuan para pemain ya. Jadi walaupun siapapun kapten yang bermain di laga ini memang kan hanya sebagai kapten pengganti, tapi kepemimpinan Ridho dari bench yang ingin kita lihat juga bagaimana dia menyatukan tim ini, karena coach udah bilang ini tim udah 1 bulan berada di luar negeri. Tekanan mereka yang mereka hadapi luar biasa, baik dari sisi kompetisi tapi juga dari ekspektasi supporter ya, walaupun mereka di sini kan sebenarnya overachieve target. Jadi siapapun kapten itu dia harus menunjukkan bahwa para pemain ini menguatkan para pemain mereka, terutama tidak kehilangan disiplin. Ini kan yang terjadi dalam beberapa laga kita juga, harus tetap tenang apalagi menghadapi kualitas fisik dari para pemain Afrika ini. Pertandingannya digelar tanpa penonton ya Mas ya. Dan kita tahu di Qatar kemarin tuh antusias supporter tuh cukup membuat semangat para pemain kita bertambah gitu. Nah, ini impact-nya apa ya Mas ya buat pertandingan nanti? Memang dukungan di Abdullah bin Khalifa oleh para supporter kita diaspora yang ada di Qatar dan mereka yang berangkat sana dari Indonesia itu sangat luar biasa sekali, menjadi pemain ke-12 kita, karena kita berapa kali main di Abdullah bin Khalifa, stadion yang kecil, stadion yang sangat dekat antara jarak lapangan dengan tribun, dan itu akan sangat membantu para pemain. Itu akan menjadi beda ketika mereka bermain di stadion utama Clairefontaine ya. Stadion yang punya kapasitas 1.500 orang, tapi FIFA kan sudah menetapkan bahwa ini akan jadi laga tertutup. Kita tidak akan tahu atmosfer seperti apa yang akan dihidangkan nanti. Bisa jadi komunikasi para pemain akan lebih bagus, bisa jadi tekanan lepas kepada mereka, bisa jadi juga mereka tidak mendapatkan injeksi adrenalin itu yang biasa mereka dapatkan dari para supporter yang hadir. Tapi mungkin akan jadi keunggulan juga sehingga para pemain bisa lebih fokus dan konsentrasi menatap pertandingan. Tapi tentu saja kehilangan pemain ke-12 ini akan jadi pukulan besar. Makanya beberapa kali sebelum kita bilang kalau mau kelolosan Olimpiade dipastikan, lebih baik kelolosan Olimpiade itu dipastikan di hadapan para penonton yang hadir, di hadapan para penonton penggila Garuda Ultras Garuda di Qatar yang telah berkumpul demi merah putih. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.